Seorang wanita melahirkan dalam mobil pribadi saat akan tiba di rumah sakit swasta di Kisaran Asahan, Sumatera Utara, Jumat kemarin. Ya, bersyukur ibu dan bayi selamat usai berhasil ditangani petugas rumah sakit. Detik-detik seorang ibu melahirkan di dalam mobil dan dievakuasi petugas ketika tiba di rumah sakit Setiahusodo Kisaran Asahan, Sumatera Utara terekam kamera amatir warga. Petugas kebidanan yang mendapat informasi langsung melakukan penyelamatan terhadap bayi dan ibu dengan membawa keduanya ke ruang perawatan. Bayi lahir secara normal dengan kondisi prematur saat menuju rumah sakit. Diketahui sang bayi seharusnya dilahirkan di tahun 2023. Datang dengan mobil pribadi dan didampingi oleh bidan pendamping yang dari Hesanya, kampungnya lah begitu. Begitu nyampe UGD, si bidan langsung manggil tim kita, perawat kita, tolong bayinya sudah keluar. Nah, mendengar begitu, si perawat UGD langsung konfirmasi ke bagian kebidanan langsung keluar. Bayi laki-laki yang dilahirkan merupakan anak keempat dari pasangan Suryani dan Barul, di mana ibu melahirkan secara normal. Sebelumnya, sang ibu mengalami kontraksi, merasa kesakitan dan diantar ke rumah sakit merekam mobil. Setibanya di halaman rumah sakit, sang ibu langsung melahirkan. Hingga kini, ibu dan bayi dalam kondisi sehat masih menjalani perawatan di rumah sakit Setiahusodo Kisaran. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kisah pilu menimpa ibu muda di Probolinggo yang kehilangan bayi yang baru saja dilahirkannya di Jawa Timur. Ya, pemirsa, bayi mungil yang baru dilahirkan ini diadopsikan oleh oknum bidan kenalannya kepada orang lain dan kini sang ibu ingin bayinya kembali. Inilah Yulia, 28 tahun, warga Dusun Mengkingan, Desa Kalirejo, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, hanya bisa meratapi dan berharap bayi yang baru dilahirkannya segera kembali. Bayinya berjenis kelamin laki-laki tidak berada di pelukannya karena diadopsi oleh orang lain. Kejadian ini berawal saat Yulia hamil usia 3 bulan dengan ikatan siri. Karena masalah rumah tangga, Yulia berkonsultasi dengan bidan kenalannya dan disarankan agar bayinya diadopsikan ke orang lain. Namun berjalannya waktu, saat kandungan berusia 7 bulan, sang ibu membatalkan niatnya. Persalinan pun terjadi di Agustus lalu. Bidan kenalannya memerintahkan Yulia melakukan tanda tangan. Di bawah pengaruh obat bius, sang ibu menandatangani dan bayi diserahkan ke pengadopsi. Nah, saya tanya, ini berapa panggilan batasnya baru bayi saya itu bisa diambil? Beliau tanya, kalau pengaduan tidak ada batasnya. Saya mikir, kan lama bayi saya kalau balik kayak gini gitu saya. Mbak, gini, harapannya sampai sekarang? Ya saya pengen anak saya balik gitu, kok sampai saking saya pengen anak saya balik, saya diancam sama bidannya, disuruh bayar uang 200 juta kan. Berapa? 200 juta. 200 juta. Namanya bidannya siapa? Itu bidan Melin yang bilang. Melin. Saya posisi dari sini ke tempatnya klinik Dokter Johar. Kini sang ibu meminta kembali bayinya. Namun, Yulia harus mengembalikan biaya selama proses kehamilan dan persalinan serta izin syarat adopsi sebesar 200 juta rupiah. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bagi para orang tua berhati-hatilah saat menjaga buah hatinya. Iya, pemirsa, pasalnya di Bekasi, Jawa Barat, seorang balita tercebur di sungai karena ditinggal orang tuanya ke kamar mandi. Warga Kampung Tambun Permata, Bekasi, Jawa Barat beserta aparat desa dan tim SAR mencari seorang balita yang masih berusia 3,5 tahun tercebur di sungai. Pasalnya orang tua korban panik saat mengetahui anaknya hilang ketika ditinggal sesaat ke kamar mandi. Sang ibu pun langsung meminta pertolongan warga untuk mencari anaknya. Itu dia baru sampai main kemarin ke rumah orang tuanya. Terus ibunya lagi di kamar mandi, anaknya itu main sama saudaranya sama neneknya, dan neneknya lagi nyiram pohon cabe. Gitu lagi nyiram pohon cabe, kira-kira 10 menit kemudian, 10 menit neneknya nggak ketahu arahnya kemana. Nah, langsung bilang cari-cari, cucunya nggak ketemu, terus langsung para tetangga semuanya ketemu sendalnya itu ada di kali.
Hingga saat ini, keluarga dan tim SAR masih mencari korban di sekitar sungai di permukiman warga. Nah kan ibunya kan lagi buang air besar. Nah terus kakak yang perempuannya lagi belanja ke depan. Tiba-tiba setelah itu korban langsung kecebur gitu ya? Iya. Itu keceburnya ada yang ngelihat, Bang? Kalau yang lihat sepintas nggak ada, cuman pas tangannya ngangkat ke atas itu ada orang yang melihatnya. Oh, Ibu-ibu. berarti pas di dalam air itu ada yang lihat gitu. Betul. Dengan melihat sendal korban di pinggir sungai dan saksi mata melihat tangan kecil di atas permukaan air, petugas masih memfokuskan pencarian di sungai. Warga berharap buah hatinya segera ditemukan dalam kondisi selamat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, permukiman warga di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur kembali terendam banjir. Ya, banjir disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung usai mendapat kiriman air dari wilayah Bogor, Jawa Barat. Ya, pemirsa, ketinggian air di permukiman warga pada bagian depan mencapai 50 cm, sedangkan permukiman warga di bagian belakang, tepatnya di titik terendah, masih mencapai 1 meter. Meski demikian, ketinggian air mulai surut dibandingkan pada subuh tadi yang mencapai 150 cm. Meski belum surut total, namun sejumlah warga dibantu dengan petugas kepolisian mulai membersihkan lumpur di bagian teras maupun dalam rumah. Air mulai masuk ke dalam permukiman sejak malam tadi, namun warga pun enggan mengungsi lantaran sudah terbiasa dengan kondisi banjir seperti ini. Banjir juga terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Sebanyak 10 desa di Kecamatan Singkil yang merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Singkil terendam banjir. Banjir merendam pekarangan rumah warga hingga masuk ke dalam rumah dengan ketinggian antara 50 cm hingga 1,5 meter. Sebanyak 30 kepala keluarga telah mengungsi ke rumah kerabat terdekat, sedangkan sejumlah warga lainnya masih bertahan di dalam rumah. Setidaknya 10 desa di Kecamatan Singkil yang merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Singkil terendam banjir akibat intensitas hujan yang cukup tinggi. BPBD Aceh Singkil menghimbau warga agar tetap waspada akan adanya banjir. Pasca banjir bandang yang menghantam 6 desa di wilayah Banyuwangi, tim Tagana menyiapkan 4.500 nasi bungkus. Ya, pemirsa, dengan mengerahkan lebih dari 15 orang relawan untuk memasak dan membungkus nasi sebanyak 1.500 sekali masak. Dapur umum tanggap darurat bencana banjir bandang ini ditempatkan di kantor desa Kalibaru Wetan. Dari data tercatat sebanyak 363 kepala keluarga atau sejumlah 1.141 jiwa warga terdampak banjir bandang yang tersebar di 6 desa di wilayah Kecamatan Kalibaru. Harta benda tidak bisa diselamatkan dan 35 rumah warga rata dengan tanah. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan makan, Dapur Umum Tagana Dinas Sosial Banyuwangi menyiapkan sebanyak 4.500 nasi bungkus setiap harinya dengan pembagian 3 kali pagi, siang, dan malam. Terus kali 3 kali siang dan malam 4.500 dan kurang lebih total kita kurang lebih untuk kebutuhan itu kurang lebih 1,9 ton dan untuk tahu ayam semua itu adalah sesuai dengan menu harian. Dan sebelumnya, pemirsa, banjir bandang melanda desa Kalibaru Wetan, Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis malam. Air setinggi 1 meter menggenangi rumah di permukiman warga padat penduduk. Derasnya air mengakibatkan puluhan rumah rusak diterjang banjir. Warga berusaha menyelamatkan diri dari kepungan air yang mengalir deras. Namun sayangnya korban banjir tidak bisa menyelamatkan harta benda mereka dari dalam rumah. Dari data sementara, Pusdalops BPBD Banyuwangi mencatat sebanyak 9 rumah di wilayah RW 7 RT 6 Desa Kalibaru Wetan hanyut terbawa derasnya banjir.
Ya, pemirsa, akibat peristiwa banjir bandang ini, berbagai harta benda warga tidak bisa diselamatkan. Warga dibantu TNI, Polri, dan relawan bahu-membahu membersihkan reruntuhan dan petugas mengais perabotan rumah tangga yang masih bisa digunakan pasca diterjang banjir bandang pada Kamis malam. Sementara puing-puing bangunan, kayu dan sampah yang terbawa banjir masih menumpuk di kawasan perkampungan warga. Sepanjang mata memandang, dinding rumah warga terlihat tinggal puing akibat diterjang banjir bandang setinggi 1 meter. Tak terkecuali atap rumah runtuh dan puluhan rumah ambruk rata dengan tanah. Mayoritas kerusakan rumah ini terjadi di kawasan bantaran sungai yang meluap saat banjir terjadi. Dan pemirsa, untuk mengetahui dapur umum di Banyuwangi, kita telah terhubung dengan Karsono selaku koordinator lapangan dapur umum. Selamat siang Bapak Karsono, di belakang Anda sudah nampak ada tumpukan bantuan di sana. Apakah bala bantuan itu tersebut Bapak cukup Bapak untuk warga yang mengungsi di sana? Ya, terima kasih untuk kami dari pelayanan dapur umum untuk warga yang terdampak banjir bandang di Kecamatan Kalibaru. Di hari ketiga ini, setiap hari kami harus melayani untuk kebutuhan permakanan sebanyak 4.500 terbagi dalam 3 kali makan pagi, siang, dan malam. Lantas untuk tiap harinya berapa banyak liter beras ataupun lauk pauk yang harus disiapkan nih untuk para pengungsi Bapak? Ya, untuk kebutuhan mencukupi 4.500 nasi bungkus, kami harus memasak 4,5 kuintal untuk berasnya, untuk jadikan nasi. Dan untuk lauk pauknya, karena ini lauk pauknya juga dari yang berprotein, dari telur dan ayam. Kalau telur itu per hari kita menghabiskan 80 krat telur, di mana satu kratnya itu berisi 15 kilo. Untuk ayam kita pakai 4,5 kintal untuk ayam, dan untuk kepentingan yang lainnya bumbu-bumbu itu relatif menyesuaikan. Ya, Pak Karsono, dengan jumlah yang sangat besar 4 kuintal beras ini apakah mencukupi untuk warga, dan apa yang masih dibutuhkan Bapak untuk warga di sana Bapak? Ya, untuk yang terbesar untuk penanganan bencana itu ya memang kita pernah melayani untuk perhimpunan sosial PPKM COVID itu sebanyak 18.000 di Kecamatan Tegasari yang mungkin 2 tahun yang lalu itu kita dari Taksana menyiapkan 18.000 nasi kotak per hari. Kalau untuk saat ini kita menyiapkan untuk warga yang terdampak dan mengungsi, sekaligus untuk relawan TNI Polri dan yang lainnya yang membantu untuk bersihan tempat mereka. Baik, terima kasih banyak Pak Karsono atas waktunya berbincang bersama kami di iNews Siang. Semoga bantuan makanan untuk para pengungsi dan tim relawan juga tercukupi ya dari warga. Sehat selalu Pak Karsono. Pemirsa, 20.000 peserta mengikuti parade budaya Nusantara berkebaya. Ya, pemirsa, seperti apa kemeriahnya? Informasi selengkapnya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews Siang.